Baik, selamat siang adik-adik yang terkasih. Kita kembali lagi pada kesempatan ini masih di bab 2 dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Tapi marilah di awal pertemuan ini kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu memahami arti ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Semoga kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita lihat gambar ini. Ini gambar Yesus yang sedang mengajar tentang kerajaan Allah sebagai salah satu pokok pewartaannya. Cara Yesus mewartakan kerajaan Allah adalah melalui sabda dan karya. Sabda atau perkataan, dan karya atau perbuatan atau dalam tindakan. Dalam sabda atau dalam perkataan, Yesus mengajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Nanti pada pertemuan berikut, minggu depan, kita akan melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam karya melalui mujizat-mujizat dalam tindakan. Pertama kita melihat dulu apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbol, atau perbandingan sehingga mudah untuk dipahami. Kata kuncinya dalam perumpamaan itu adalah seumpama, seperti, seolah-olah, ibarat, bak, laksana, macam, bagai. Nah, itu kata-kata kunci dalam sebuah perumpamaan. Tujuan dari pengajaran dengan menggunakan perumpamaan itu adalah supaya mudah dipahami. Dan seringkali Yesus mengajarnya sesuai dengan situasi atau kondisi pendengarnya pada saat itu. Dan diambil dari kehidupan sehari-hari, petani atau pelayan. Sehingga pengajaran tentang perumpamaan itu langsung menyentuh pada sendi-sendi kehidupan umat zaman itu. Yesus mengajar kepada para muridnya tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Entah sebagai petani, entah sebagai nelayan. Nanti kita akan lihat contoh perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Dan dengan mengambil contoh-contoh seperti itu, diharapkan agar para murid, para pendengar dapat memahaminya dengan lebih baik. Di akhir pengajaran, Yesus selalu katakan begini ketika dia mengajarkan perumpamaan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu adalah suatu ungkapan, bahasa, permenungan, ajakan untuk sungguh-sungguh memahami tentang arti atau makna perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat contoh perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, perumpamaan yang diambil dari kehidupan petani. Misalnya perumpamaan tentang seorang penabur yang kita lihat di Injil Markus bab 4 ayat 3-8 dan dilanjutkan
dengan ayat 13 sampai dengan 20. Penabur menabur benih. Sebagian benih itu jatuh di jalan, kemudian burung datang dan makan. Lalu hilang lenyap. Tidak ada yang tumbuh. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang hanya sedikit saja, kemudian kering, layu, mati. Akarnya tidak kuat. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi kemudian dihimpit. Tidak mendapat jatah makanan, karena semuanya direbut oleh semak duri, kemudian mati. Sebagian lagi di tanah yang baik. Karena itu adalah tanah yang baik, maka benih itu bertumbuh subur, berbuah banyak. Ada yang 3 kali lipat, 6 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Benih itu adalah firman Tuhan. Jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik itu adalah kondisi atau tipe pendengar firman Tuhan itu. Pendengar yang diharapkan adalah seperti tanah yang baik, yang subur. Dia mendengar firman Tuhan, dia menerima, dia mengerti, dia merawat firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu dibagikan kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, semakin banyak pula yang selamat. Itulah hasil dari panenan yang 3 kali lipat, 6 kali lipat, 100 kali lipat. Yesus adalah penabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan, yang tidak lain adalah firman tentang kerajaan Allah. Tatkala Yesus mewartakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah, terkadang firman Tuhan itu tidak berbuah karena ada pendengar yang tipenya seperti tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, dan semak duri. Maka firman Tuhan, kabar sukacita itu tidak bertumbuh, bahkan mati. Sama sekali tidak berbuah. Itulah kegagalan. Banyak orang yang tidak percaya akan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada juga pendengar yang tipenya seperti tanah yang subur, sehingga firman itu bertumbuh dan berkembang. Pendengar ini mendengar dengan baik pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, percaya dan melaksanakan firman, dan akhirnya memperoleh keselamatan. Contoh perumpamaan yang berikut, misalnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih. Lalu malam dia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh menjadi besar tanpa diketahui penabur itu. Kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan itu. Penabur tidak tahu kapan benih itu bertunas dan berkembang. Benih itu akan tumbuh sendiri. Yang dilakukan oleh penabur adalah menabur benih itu. Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus kurang lebih seperti itu. Suasana kerajaan Allah itu kita ciptakan seperti itu. Kita dapat menaburkan firman Tuhan, kita dapat menaburkan kerajaan Allah. Kita taburkan firman Tuhan, kabar sukacita pada orang-orang, dan dengan sendirinya firman Allah itu akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi mereka, dan terpenuhilah sukacita kerajaan Allah. Firman Tuhan sungguh berdaya guna. Atau misalnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum di Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Suasana kerajaan Allah itu seperti benih gandum yang baik yang ditaburkan di ladang. Lalu oleh musuh ditaburkan juga benih lalang.
benih yang tidak baik. Ketika benih gandum tumbuh, bertumbuh pula lalang itu. Pemilik kebun itu membiarkan tumbuh hingga tiba saatnya menuai. Hingga tiba saatnya menuai, baru dipisahkan dan dibakar lalang-lalang itu. Kalau contoh perumpamaan tentang dari kehidupan nelayan, misalnya perumpamaan tentang pukat di Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan Allah itu seperti pukat yang dilemparkan di laut dan mendapatkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu dibawa ke pantai dan kemudian nelayan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Adik-adik yang terkasih, baik perumpamaan tentang pukat maupun perumpamaan tentang lalang di antara gandum tadi, keduanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Ini. Kejahatan, ketidakbaikan, dan kebaikan seringkali tumbuh atau ada bersama. Namun Allah selalu memberikan kesempatan kepada yang jahat untuk dapat berubah menjadi baik sebelum pada waktunya akhirnya diadili atau dihakimi. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sungguh mudah untuk dimengerti karena Yesus menggunakan contoh-contoh yang konkret dari kehidupan umat dan sungguh membawa damai, membawa sukacita, membawa kebahagiaan karena para pendengarnya mampu memahami dengan baik. Kita sebagai pengikut Kristus juga diajak untuk turut menciptakan suasana kerajaan Allah yang penuh damai dan kasih melalui perkataan ataupun ucapan kita. Kita berusaha agar dapat menjadi warga kerajaan Allah. Itu adalah suatu perjuangan yang harus kita lakukan. Kita berusaha untuk menjadi warga kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Caranya melalui kata-kata yang kita ucapkan adalah perkataan yang membawa damai, kata-kata yang sopan, lembut, membuat orang merasa sukacita, membuat orang merasa senang, merasa dihibur, merasa dicintai, merasa dihormati, atau merasa dihargai. Ucapan kita bukanlah perkataan yang menimbulkan amarah, menimbulkan kejengkelan atau kedongkolan. Bukan kata-kata yang kasar, seperti cacian, makian, fitnah, dan lain-lain. Itulah cara sederhana kita berusaha untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dengan perkataan yang seperti itu, kita sedang menciptakan suasana kerajaan Allah di dunia ini, sekaligus memastikan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Adik-adik yang terkasih, nanti untuk bagian tugasnya itu akan dikirim melalui WA. Sekarang kita tutup dulu pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian, kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.